Halo, kembali lagi di IAE Studio, segalanya tentang animasi. Berikut ini kita akan melanjutkan alur film Tensei Shitara Slime Deteken. Langsung saja kita ke filmnya. Demi memenuhi perjanjian dengan ketua Lizardman untuk melawan pasukan Orc, Rimuru dan yang lainnya berjalan menuju rawa. Rimuru didampingi oleh Benimaru, Shion, Haukoru, dan Soe yang sedang mengintai. Selain itu juga ada Ranga dan Goblin Rider. Untuk desa Rimuru diserahkan pada Rigut dan yang lainnya. Jika Rimuru dan yang lainnya kalah, maka mereka harus segera meninggalkan desa. Di perjalanan, Rimuru mendapat kabar dari Soe. Dia melihat ada dua kelompok yang sedang bertarung. Salah satunya adalah pengawal Lizardman yang sepertinya sedang melawan Orc terkuat. Rimuru menyuruh Soe untuk menolong pengawal Lizardman itu. Rimuru kemudian menyuruh yang lainnya untuk bersiap dalam posisi perang dan mulai menyusul Soe. Ketika Rimuru dan yang lainnya sudah sampai, ternyata pertempuran itu sudah selesai. Kemudian Rimuru memuji kemampuan Soe. Rimuru melihat Soe yang sedang memangku satu pengawal Lizardman yang terluka parah. Kemudian Rimuru menyembuhkan pengawal Lizardman itu dengan memberikannya obat. Rimuru kemudian memperkenalkan dirinya. Setelah itu, pengawal Lizardman itu langsung menundukkan badannya ke arah Rimuru dan meminta satu permintaan. Pengawal Lizardman ini kemudian menceritakan perbuatan Gabiru, kakaknya, dan meminta maaf karena telah melanggar janjinya. Dia juga terus meminta tolong kepada Rimuru. Shion kemudian membantu pengawal Lizardman itu untuk bangun dan memastikan kalau Shion dan yang lainnya akan menyelamatkan Lizardman. Pengawal Lizardman itu senang dan terus saja mengucapkan terima kasih. Rimuru pun menyetujuinya dan bertanya kepada pengawal Lizardman itu apakah dia seorang putri Lizardman. Kemudian pengawal Lizardman itu kembali menundukkan badannya dan membenarkan kalau dirinya adalah putri Lizardman. Rimuru kemudian mengakui putri Lizardman sebagai utusan dan membentuk aliansi di sana. Rimuru kemudian menyuruh Soe untuk menggunakan gerakan bayangan ke tempat ketua Lizardman. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Gabiru terus memimpin pertarungan dengan para Orc. Pada awalnya, Gabiru merasa senang karena Orc bisa dikalahkan oleh pasukan Lizardman. Akan tetapi pada akhirnya pasukan Lizardman harus mundur dikarenakan kekuatan yang tidak sebanding. Pada saat akan mundur, Gabiru dan pasukan Lizardman dikepung oleh Orc. Gabiru melihat Orc yang memiliki selaput dan menyerupai mereka. Hal itu disebabkan karena para Orc telah memakan sebagian pasukan Lizardman. Gabiru berusaha untuk mempertahankan diri dari serangan para Orc. Di depannya muncullah seorang Orc yang sangat besar. Dia adalah Orc General. Orc General menawarkan pertempuran 1 lawan 1 dengan Gabiru. Gabiru pun menyetujuinya. Di posisi lain, Traini Dryad si penjaga hutan agung menemui Gelmud dan Laplace yang sedang membicarakan kejahatan yang telah mereka lakukan. Karena keduanya telah membuat kekacauan, Traini menyingkirkan mereka dari hutan. Akan tetapi mereka berdua berhasil melarikan diri. Gabiru dan Orc General masih terus saja bertarung. Di saat Orc itu akan membunuh Gabiru, datanglah Gobeta membantu Gabiru dan kemudian disusul oleh Ranga dan para Orge. Para Orge kemudian menggunakan skillnya dan mengalahkan beberapa Orc. Sementara itu Ranga pun mengeluarkan skillnya. Dalam waktu sekejap, pasukan Orc semakin berkurang. Di posisi lain, Soe dan Putri Lizardman berusaha untuk membebaskan kepala suku. Setelah berhasil membebaskan kepala suku, tiba-tiba di hadapan mereka muncul Orc yang sangat besar. Akan tetapi dengan sekejap Orc itu bisa dikalahkan oleh Soe dan keputusan kepala suku untuk menerima permintaan aliansi itu sangatlah tepat. Di posisi lain, Gulman merasa khawatir karena rencana kejahatan yang telah dibuat sepertinya akan gagal. Di posisi Rimuru, dia melihat Orc Lord. Lalu tiba-tiba muncullah Gelmud. Gelmud pun menyerang Gabiru. Akan tetapi serangan itu tidak mengenai Gabiru karena pasukan Lizardman melindunginya. Di saat Gelmud akan menyerang kembali Gabiru, Rimuru kemudian datang menyelamatkannya. Rimuru kemudian memberikan beberapa obat kepada Gabiru untuk diberikan kepada anak buahnya. Dengan cepat Gabiru memberikan obat itu kepada pasukan Lizardman. Rimuru kemudian mulai menyerang Gelmud. Gelmud pun menghampiri Orc Lord dan meminta bantuannya. Pada awalnya Gelmud merasa kalau Orc Lord akan membantunya. Akan tetapi pada saat dia berbalik arah, Orc Lord kemudian menggunakan pedangnya dan langsung menebas kepala Gelmud.
Orchlord kemudian memakan tubuh Gelmud yang sudah tidak bernyawa itu. Hal itu menyebabkan Orchlord berevolusi menjadi Archdisaster, Raja Iblis Guild yang lebih kuat. Sion yang pertama menyerang Archdisaster itu kemudian dilanjutkan oleh para ogre. Akan tetapi serangan mereka tidak mempan untuk Archdisaster itu. Orc yang tersisa dan masih hidup memberikan raganya kepada Archdisaster. Archdisaster itu kemudian memakan tubuh Orc yang lainnya. Hal itu membuat Archdisaster semakin kuat dan pulih dengan cepat. Rimuru kemudian menghadapi Archdisaster, si Raja Iblis Guild, dan terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Rimuru kemudian berubah menjadi slime dan melahap Raja Iblis Guild itu. Dan pada akhirnya Rimuru berhasil memenangkan pertempuran itu. Setelah melahapnya, Rimuru kemudian melihat dan mendengarkan kejadian yang pernah dialami oleh Raja Iblis Guild itu. Dengan kekalahan Orchlord, efek dari kelaparan pun menghilang. Penyerangan para Orc pun sekarang telah berakhir. Rimuru pun menepati janjinya kepada para ogre. Setelah Orchlord dikalahkan, mereka para ogre bebas untuk melakukan apapun. Benimaru kemudian meminta satu permintaan kepada Rimuru, yaitu mereka ingin Rimuru menerima mereka menjadi pengikutnya. Esoknya setelah mengalahkan Raja Iblis Guild, setiap perwakilan ras berkumpul untuk mendiskusikan soal pasca perang. Rimuru menjadi yang pertama untuk mengeluarkan pendapat. Dia tidak pernah menyalahkan para Orc, akan tetapi Lizardmen yang merasakan dampaknya pasti keberatan. Penyebab kekacauan yang telah terjadi ini karena rasa lapar. Rimuru menyuruh semuanya untuk bekerja sama. Traini sebagai pelindung hutan agung Jura bersumpah dan mengakui kalau Rimuru sebagai pemimpin baru hutan agung Jura. Semua yang ada di sana kemudian membungkukkan badannya ke arah Rimuru. Aliansi hutan agung Jura pun kemudian dibentuk. Rimuru kemudian memberi nama pimpinan Orc dan menghabiskan waktu 10 hari untuk memberi nama pada 150.000 Orc. Dan Rimuru kemudian kembali ke tidurnya. Selain itu, Rimuru juga memberi nama Abiru kepada kepala suku Lizardmen. Kemudian Gabiru mendapat hukuman karena dia dianggap sebagai pengkhianat. Dia pun diusir dan diasingkan dari Lizardmen. Di perjalanan anak buahnya memanggil Gabiru dan mereka juga sama menerima hukuman. 3 bulan setelah mengalahkan Orchlord, Orc yang telah berevolusi menjadi Orc tingkat tinggi dalam sekejap menjadi pekerja yang bisa diandalkan berkat Kaiji dan pengrajin lainnya. Zoe datang menghampiri Rimuru dan melaporkan bahwa kesatria yang menunggangi Pegasus datang menuju ke desa Rimuru. Rimuru dan yang lainnya kemudian bergegas menemui para kesatria itu. Rimuru kemudian memperkenalkan dirinya dan memberitahu kalau dia adalah pemimpin hutan agung Jura. Setelah itu Rimuru merubah dirinya menjadi manusia. Raja Gazel datang menemui Rimuru untuk melihat siapa sebenarnya Rimuru. Raja Gazel kemudian menantang Rimuru untuk bertarung dengannya. Rimuru pun menerima tantangan itu. Tiba-tiba muncullah Traini. Dia menawarkan diri untuk menjadi saksi siapa yang nantinya akan memenangkan pertandingan. Kemudian terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Raja Gajel mengakui kehebatan Rimuru dan Traini sebagai saksi mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Rimuru Tempest. Ternyata Raja Gazel adalah mantan murid dari Harukou. Malam pun telah tiba. Raja Gazel pun memberikan penawaran kepada Rimuru untuk bekerja sama dengan dirinya. Rimuru pun menerimanya dengan senang hati. Dan negara yang telah Rimuru bangun itu, dia beri nama Federasi Jura Tempest. Dan nama Rimuru digunakan sebagai nama pusat kota itu. Kerjasama antara Federasi Jura Tempest dan negara bersenjata Dwargon telah terbentuk. Dengan ini negara para monster mendapat bantuan yang kuat. Setelah 2 hari, Raja Gazel tiba lagi untuk menemui Rimuru. Dia membawa oleh-oleh untuk Rimuru. Ternyata itu adalah pesta. Raja Gazel menyuruh pesta untuk melakukan penelitian semaunya di negara milik Rimuru. Pesta pun meminta maaf kepada Rimuru dan Kaizin dan meminta untuk mendapatkan pekerjaan. Kaizin pun memohon kepada Rimuru untuk menerima pesta. Akhirnya Rimuru memperbolehkan dia untuk bekerja di negaranya. Lalu tiba-tiba Gabiru dan anak buahnya datang. Dia juga meminta pekerjaan kepada Rimuru, lalu disusul oleh Putri Lizardmen. Kemudian Rimuru pun mulai memberi nama kepada seluruh pasukan Gabiru dan Lizardmen. Zoe meminta untuk melatih mereka. Rimuru pun menyetujuinya. Rimuru kemudian membagi tugas dan pekerjaan kepada mereka semua. Rimuru merasakan sihir yang kuat yang menuju ke arahnya. Tiba-tiba muncullah seorang perempuan. Dia adalah Dragonoid,
sang Raja Iblis Milim Nafa. Rimuru merasakan aura yang sangat kuat sama seperti Peldora. Rimuru kemudian memperkenalkan dirinya. Rimuru kemudian berubah wujud menjadi manusia. Dia langsung menanyakan apa tujuan perempuan ini datang ke hadapannya. Saat percakapan mereka belum selesai, muncullah Sion dan Ranga. Sion langsung menyerang perempuan tadi, dan Ranga langsung membawa Rimuru pergi. Soe dan Benimaru kemudian muncul menyerang perempuan yang mengaku Raja Iblis tadi. Tapi serangan mereka tidak mempan. Rimuru kemudian memberikan obat penyembuh kepada para orge. Rimuru kemudian kembali menghampiri perempuan itu. Mereka berdua pun bertaruh. Rimuru memberikan penawaran kepada Rimuru. Jika Raja Iblis Milim mengaku kalah, dia akan memberikan makanan yang enak. Akan tetapi Milim tidak ingin kalah dan memberikan penawaran kepada Rimuru bagaimana kalau mereka seri. Jadi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Rimuru pun setuju dan langsung memberikan makanan yang lezat itu. Raja Iblis Milim itu terus saja memakan makanan yang diberikan oleh Rimuru. Pada saat itu Raja Iblis Milim ingin mengetahui desa Rimuru. Rimuru pun menyetujuinya dengan syarat dia tidak boleh mengamuk. Milim pun menyetujuinya. Rimuru kemudian memperkenalkan Mili kepada yang lainnya. Rimuru menyuruh untuk bersikap sopan kepada Mili dan menganggapnya sebagai tamu. Mili kemudian memperkenalkan diri. Pada awalnya para goblin merasa kaget karena Mili adalah seorang Raja Iblis dan memuji Rimuru karena bisa berteman dengan iblis yang kuat. Milim kemudian berkata kalau dia dan Rimuru adalah sohib. Hal itu membuat para goblin merasa senang. Rimuru kemudian berendam di pemandian air panas bersama Mili dan para orge. Tetapi setelah melihat perlakuan mereka, Rimuru pun pergi dari pemandian air panas itu. Pada saat itu Rimuru kemudian berdiskusi dengan Rigut dan yang lainnya tentang Raja Iblis Milim. Akan tetapi pada akhirnya mereka menyerahkan semuanya ke Rimuru.